Calon suamiku ketahuan selingkuh dengan istri orang. Aku sudah mengenalnya 5 tahun. Selama itu juga kita menjalin hubungan. Selama kita bersama, semua terasa baik. Aku setia, kamu setia. Keluargaku setuju, keluargamu juga setuju. Semua keluarga besar sudah tahu dengan hubungan kita. Kita pun merencanakan pertunangan. Hingga hari itu ditentukan, semua berjalan lancar sesuai harapan kita dan keluarga. Keluargaku senang kamu tampak baik dan ramah, terlihat seperti laki-laki bertanggung jawab dan setia. Ditentukanlah hari pernikahan kita, yaitu 5 bulan setelah lamaran, sembari mempersiapkan segala sesuatu. Semua berjalan lancar sesuai rencana. Pagi itu aku bekerja seperti biasa, tapi aku merasa tidak enak hati, padahal aku sedang tidak punya masalah apa-apa. Sampai siang aku kerja, masih saja perasaanku gak enak, seperti aku ingin menangis. Di tengah aku sedang bekerja menyusun barang, aku mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Beberapa kali aku abaikan karena biasanya hanya pria iseng yang ingin ajak kenalan, tapi dia terus menelpon membuatku risih. Ku jawab telepon itu. Tanpa salam atau babi bu, orang itu langsung bicara. Tunanganmu ketahuan main sama istriku. Kalau nggak percaya kesini, sekarang mereka lagi di sidang. Langsung teleponnya ku tutup. Aku merasa bingung harus percaya atau tidak karena selama ini kami baik-baik saja. Aku pun izin dari tempat kerja. Dengan hati yang gelisah, aku menyetir motor ke rumah tunanganku sambil berharap kalau yang tadi bohong. Jarak rumahnya dari tempat kerjaku 40 menit. Aku sambil menangis karena tidak kuat kalau ini benar terjadi. 1 jam aku baru sampai karena aku pelan sekali membawa motornya. Tidak berani ngebut karena aku masih ingin hidup. Sampai sana rumah dia sepi. Aku tanya pada tetangga sebelah rumahnya. Katanya dia sedang di rumah Pak RT. Pergi aku ke rumah Pak RT. 3 menit dari rumah dia. Sampai sana banyak motor dan orang di dalam rumah. Hatiku hancur sekali, deg-degan dan panik. Ada juga sendal pacarku yang aku belikan untuknya. Aku masih berpikir itu bohong. Aku cukup lama duduk di motor menguatkan hati sambil terus berharap ini bohong. Tiba-tiba aku kaget dipanggil Bu RT dan diajak masuk ke rumah. Dengan badan yang sudah lemas, aku berjalan pelan sambil menahan air mata. Aku digandeng Bu RT yang ramah dan baik. Sepanjang jalannya sidang, aku ditemani dan dikuatkan dengan Bu RT karena keluargaku belum tahu dan aku hanya sendiri di sana. Surat perjanjian sudah dibaca oleh calon suamiku. Tertulis jelas bahwa dia mengakui telah selingkuh dan berhubungan badan dengan istri orang yang menelponku tadi. Mereka sudah lama ada hubungan, sudah 6 bulan ini, sudah 10 kali melakukan hubungan badan. Mereka ketahuan dari chat di HP istri orang itu. Suaminya melihat mereka suka chat mesra dan malam nanti rencana mereka melakukan yang ke-11 kalinya. Aku tidak menyangka dia tega denganku. Pantaslah dia selama dekat denganku tidak pernah meminta yang aneh-aneh karena dia sudah melakukan dengan istri orang. Setelah aku tanya di depan semua orang, baru kali ini atau sudah berkali-kali selingkuh, dia jawab ini yang ke-7 kali. Hancur hatiku saat itu. Ini bukan pertama kali, tapi ini sudah yang ke-7 kali. Aku dihianati olehnya. Aku pun pulang karena sudah tidak sanggup lagi menahan air mataku. Sidang belum selesai karena masih harus bayar denda dan lain-lain. Aku sampai rumah belum berani bilang dengan orang tuaku. Aku beralasan tidak enak badan. Aku masuk dan menangis di kamarku tanpa suara. Hingga beberapa hari aku belum berani bilang. Bahkan di acara tunangan kakak keponakan dia datang dan kami pergi berdua. Entah apa yang membuat aku masih mau berdua dengan dia. Padahal hatiku benci dan jijik. Tapi aku masih mau bertemu dan pergi bersama. Hingga kakak sepupuku datang. Dia rumahnya dekat dengan calonku itu. Dia datang bertanya apakah keluargaku sudah tahu berita tentang ini. Tentu orang tuaku bingung berita apa karena memang belum aku beritahu. Mereka menjelaskan semua yang terjadi. Aku menangis karena orang tuaku marah kenapa aku tidak jujur sejak hari kejadian itu. Aku ingin cerita, tapi aku takut keluargaku malu kalau aku batal menikah. Entah aku juga bingung kenapa sebucin itu.
Akhirnya semua emosi dan menangis malam itu. Besoknya orang tuaku pergi untuk membatalkan pertunangan kami dan kembalikan semua barang. Aku stres dan sedih karena aku masih sangat mencintai dia. Tapi orang tuaku marah dan tidak mau lagi melanjutkan acara pernikahan. Sekarang aku belum bisa lupa dengan itu dan masih takut untuk menjalin hubungan.